November 2025 terjadi peningkatan eskalasi konflik di kawasan Asia Timur antara Jepang dan China. Ada 4 hal yang membuat eskalasi ini naik. Yang pertama adalah masalah Taiwan, keamanan kawasan, ekonomi, dan stabilitas di Indo-Pasifik. Kejadian ini terjadi dipicu oleh pernyataan dari Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, yang menyatakan jika China menyerang Taiwan, maka Jepang akan merespon secara militer. Beijing menganggap ini adalah sebuah provokasi karena kita tahu geostrateginya China saat ini sedang mengangkat One China Policy dengan BRI dan sedang masif ada di berbagai negara untuk memberikan bantuan dan dorongan terhadap keamanan di Indo-Pasifik. Bagi China, pernyataan Perdana Menteri Jepang adalah sebuah weak signal, pernyataan yang agak sedikit men-trigger ya, sehingga ini dibalas dan direspon. Ada 3 hal yang direspon. Pertama dari sisi diplomatik, China memprotes keras, kemudian juga ekonomi, psikologi budaya, termasuk pelarangan wisata, ya, impor makanan laut dari Jepang. Jadi rekan-rekan INSS ini adalah salah satu contoh bagaimana ketegangan di Indo-Pasifik bisa terjadi ya, karena tadi ada statement kemudian direspon. Lanjut adalah mengenai dampaknya bagi kita sendiri. Eskalasi China dan Jepang tentunya bagi Indonesia tidak menguntungkan karena kedua negara ini adalah sahabat Indonesia. Jangan juga nanti kemudian rantai pasok, bisnis terganggu, penurunan wisatawan, dan lain-lain. Beberapa perusahaan Jepang bahkan melaporkan pembatalan kerjasama dan investasinya dengan China, seperti itu. Manuver militer dan kondisi di maritim juga sekarang posisinya ada kapal induk di Laut Cina Selatan ya. Ada perlombaan senjata di sana. Kepulauan Senkaku di mana China menyebutnya sebagai Diaoyu, ini juga adalah wilayah sengketa dan ini juga direspon dengan pengawasan udara dan laut yang masif dari Jepang. Siaga militer diperkuat. Bahkan di dalam buku pertahanannya Jepang, buku putih mereka, China dianggap sebagai tantangan strategis terbesar. Ini ditunjukkan ya dari kerjasama China-Rusia, terutama di perbatasan udara Jepang dan sekitar Taiwan. Ada beberapa dampak. Yang pertama adalah Amerika tentunya mendukung Jepang dan akan memperkuat pertahanan di sekitar wilayah sengketa. ASEAN ini win-win solution ya, khawatir terdampak ekonomi. Uni Eropa meminta keduanya menahan diri dan Taiwan sendiri berkomunikasi intens dengan Jepang atau khususnya Tokyo. Ini bukan hanya urusan Asia Timur, jika eskalasi meningkat ini akan menular ke Indo-Pasifik termasuk Indonesia. Teman-teman, Sobat INSS, perbandingan kekuatan militer kedua negara ini cukup agak sedikit jauh ya. Jadi China sekarang nomor 3, Jepang agak lebih turun. Tapi kalau kita lihat kapal laut, Jepang juga memiliki kurang lebih 150 ya kapal laut anti kapal selam ya. Kapal lautnya 750 termasuk kapal induk. Strategi di sini regional dan tekanan Taiwan. Aliansi China, Rusia agak sedikit longgar ya, tapi kalau Amerika Jepang tentunya mendukung Jepang ya. Pertanyaannya apakah ini akan menjadi konflik berkepanjangan atau konflik terbuka? Sampai saat ini tidak ada indikasi perang langsung, namun eskalasi konflik dan dingin ya, kondisi dingin atau kondisi memanas ini cukup berkepanjangan, bisa jadi 3 sampai 6 bulan sampai awal tahun 2026. Potensi konflik bersenjata bisa saja terjadi jika Taiwan menjadi pemicu utama. Nah, ini memang harus kita antisipasi. Tentunya Indonesia dengan kehadiran Presiden Prabowo di 30 pertemuan ya dan mengunjungi berbagai negara, diplomasi yang dikedepankan oleh Presiden kita adalah politik diplomasi hedging, menjadi penyeimbang. Jadi politik bebas aktif yang juga memang mencoba selalu mencairkan suasana konflik dan menjadi penengah. Harapannya adalah China dan Jepang bisa menahan diri sehingga sama-sama fokus kepada perbaikan ekonomi ya, pemulihan ekonomi nasional di berbagai negara. Dalam hubungan internasional memang satu kalimat saja dari pucuk pimpinan ini bisa menjadi trigger, tetapi yang terpenting di sini adalah bagaimana kemampuan negara untuk berpikir panjang dan melihat eskalasi yang lebih besar. Asia Timur tentunya bisa menjadi bibit arena pertarungan global, teman-teman. Namun di sini akan ditutup
nanti dengan diplomasi ya, bagaimana diplomasi dan stabilitas ekonomi ini bisa menjadi senjata utama untuk menahan diri ya sebelum senjata militer berbicara. Kita harapkan ini tidak terjadi dan saksikan info-info terkini mengenai pertahanan, keamanan nasional dan intelijen di podcastnya Insight. Insight Today, Strategi Tomorrow.